Banyak industri atau pabrik-pabrik yang melepas langsung limbahnya ke sungai tanpa pemrosesan IPAL. Kita lihat bersama bahwa pintu air Caringin sampahnya masih sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan dijaga kali mau angkat di sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napi Namoto. Ini saya sedang bersama salah seorang pegiat lingkungan yang ada di Kabupaten Bekasi, guys. Beliau ini sudah terkenal, guys, ya, karena aksi-aksi sosialnya, guys. Ya, diantaranya membersihkan sampah di kali-kali yang ada di Kabupaten Bekasi, guys. Masalah pencemaran limbah di sungai. Siapa lagi kalau bukan Ki Jaga Kali. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar, Ki? Sehat, Sehat selalu ya. alhamdulillah. Masih semangat nih. Semangat dong, semangat. Ya, untuk menjaga kebersihan kali ya. Semangat, siap. Mengawal program pemerintah salah satunya, guys, ya, untuk menormalisasi kali yang ada di Kabupaten Bekasi, guys. Kita akan bertanya kepada Ki Jaga Kali ya, terutama soal kegiatan Ki Jaga Kali dan juga masalah-masalah yang menjadi persoalan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi. Menurut Aki, masalah yang paling besar ya di sungai-sungai yang ada di Bekasi ini terutama soal apa, Ki? Terutama soal cemaran limbah industri ya, itu persoalan yang paling besar. Karena cemaran limbah industri itu dapat merubah warna air, bau air, dan seterusnya. Nah, ketika air kali atau air sungai tercemar, maka tanahnya juga akan tercemar. Kita tahu bersama bahwa air yang ada di Sungai Bekasi sebagian besar peruntukannya adalah untuk tanaman atau pertanian padi. Nah, ketika airnya tercemar, otomatis tanaman padinya juga tidak tumbuh subur gitu. Selain itu juga ekosistem yang ada di kali juga pasti rusak atau mati begitu. Bisa Aki sebutkan nggak ya contoh sungai-sungai yang saat ini sudah tercemar oleh limbah industri, Ki? Sungai apa saja, Ki? Ya, di antaranya ya sungai atau kali Cilemah Abang ya. Aki biasa nyebutnya kali lah, lebih enak didengarnya atau Kalau secara disebutnya umum itu disebutnya sungai ya. sungai Kalau secara Aki lebih nyebutnya kali. kali ya. Nah, di antaranya kali Cilemah Abang. Ke Kali Cilemah Abang adalah hulu dari ada beberapa kali yang ada di aliran Sungai Ciherang. Nah, Kali Tobor, Kali Glonggong, Kali Kalentrasmi, dan pada akhirnya 7 dari hulu sungai yang ada di sana bermuara di Kali Ciherang. Nah, jangan itu pintu Caringin tuh, bendung Caringin. Nah, di sini kali-kali yang ada dari mulai hulu dan bermuara ke Kali Ciherang ini itu cemaran limbahnya sudah sangat luar biasa begitu, sudah sangat parah lah. Contoh pencemaran limbahnya itu seperti limbah apa, Ki? Ya, itu terindikasi limbah industri ya. Limbah industri artinya WTP yang ada di industri sana, mulai kita patut diduga ya, tetap kita ada unsur praduga atau bersalah. Artinya diduga itu dari WTP yang ada di kawasan industri yang sistem pengelolaan limbahnya tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, artinya baku mutu air yang ditentukan untuk layak dibuang ke kali atau ke sungai itu belum ada kesesuaian, tapi sudah dibuang dengan memanfaatkan momentum hujan dan tingginya debit air. Ya harusnya kan setiap industri ya atau pabrik itu mempunyai sarana atau sistem pengelolaan limbah yang ada di dalam pabrik tersebut, Ki, ya. Seperti IPAL ya kalau tidak salah ya. Instalasi pengelolaan air limbah. Nah, jadi harusnya itu tidak ada limbah yang keluar mengalir ke saluran warga atau kali ya, Ki, ya. Prinsipnya boleh dan undang-undang mengatur itu. Tetapi itu harus dikelola dulu tadi dengan yang namanya IPAL atau water treatment atau pengolahan air lah istilahnya. Nah, setelah dikelola dengan teknis-teknis yang mereka miliki, komposisi kimia dan seterusnya, sehingga air yang tadinya misalnya kotor, terus ada limbah dari industri yang ada di kawasan tersebut,
ditampung, dia diolah di IPAL itu tuh instalasi pengelolaan air limbah. Nah, ketika baku mutu airnya sudah ada kesesuaian, artinya secara sederhananya air itu bisa dilepas ke kali atau ke sungai ketika baku mutunya sudah sesuai, artinya tidak mencemari lingkungan. Ikan masih bisa hidup, ekosistem masih bisa hidup. Tetapi yang terjadi ini kan belum sesuai baku mutu air sudah dilepas. Karena kita tahu untuk pengelolaan limbah sesuai dengan baku mutu air itu dibutuhkan biaya yang mahal. Tetapi itu juga kan ketentuan, tidak boleh diabaikan begitu. Nah, menurut Aki nih, pengawasan dari pemerintah ya, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup ya, Dinas Lingkungan Hidup kepada perusahaan atau industri terkait pengelolaan limbahnya ini apakah sudah sesuai atau masih banyak penyimpangan pengawasannya Ki dari pihak pemerintah setempat? Menurut saya masih belum ada kesesuaian ya. Artinya tingkat pengawasan dinas di Dinas Lingkungan Hidup terhadap industri yang ada ini masih lemah. Nah, bukti bahwa itu masih ada terjadinya misalnya industri-industri yang ada di kita itu langsung melepas air limbahnya ke sungai dan buktinya jelas kita lihat bersama di Kali Ulu masih terjadi beberapa waktu yang lalu ada cemaran, warna air yang tadinya jernih berubah menjadi putih, terus juga di Kali Cilema Abang atau Ciherang yang seyogyanya air juga harusnya jernih atau misalnya natural seperti air biasanya air kali ini berubah menjadi hitam pekat dan warnanya aromanya juga sangat menyengat dan tidak kalah penting juga Kali Cikarang ya yang viral beberapa waktu yang lalu itu juga banyak industri atau pabrik-pabrik yang melepas langsung limbahnya ke sungai tanpa pemrosesan IPAL. Kenapa kita bisa mengasumsikan demikian? Karena kita bisa lihat secara kasat mata saja airnya berwarna hitam, artinya berbeda dengan air yang memang ada di kali. Nah, dampak dari pencemaran sungai ini ya, dari limbah industri terutama Ki ya. Ini dampaknya apa aja Ki? Baik dampak terhadap ekosistem yang ada di sungai dan juga dampak untuk masyarakatnya seperti apa Ki? Saya kira dampak dari sebuah cemaran atau perilaku buruk dari industri yang ada di Bekasi ini sangat luar biasa. Yang pertama, ekosistem yang ada di kali otomatis mati. Yang kedua, bahwa ketika terjadi pencemaran air, maka akan terjadi juga pencemaran tanah dan seterusnya. Nah, saya melihat bahwa daya dukung lingkungan, terutama kali ini sudah tidak mampu lagi, gitu, sudah tidak mampu lagi untuk mendukung suatu proses kegiatan manusia atau kegiatan industri yang memang berjalan sampai hari ini. Ya, tentunya ini perlu ada langkah-langkah dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pengentasan perilaku usaha yang menyimpang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga dampak buruknya adalah menurunnya daya tahan kesehatan di masyarakat. Nah, dengan menurunnya daya apa namanya daya tahan kesehatan yang ada di masyarakat, otomatis juga menurun daya dukung ekonomi di masyarakat itu sendiri gitu. Karena kita paham bersama ketika lingkungan tidak sehat, maka otomatis daya kesehatan masyarakat juga akan berpengaruh. Nah, karena ini kan tidak bisa dipisahkan satu komponen yang tidak dipisahkan antara lingkungan dan manusia atau makhluk hidup yang ada gitu. Nah, ketika memang misalnya lingkungan tercemar, masa kita dapat pastikan makhluk hidupnya juga akan menurun kesehatannya dan kalau bicara manusia, bicara orang, dengan menurunnya kesehatan maka akan menurun juga pendapatan per kapita ekonomi atau ekonominya akan menurun. Nah, dengan sakit, ya misalnya sakitnya bisa gratis, ada BPJS, jam kesda dan seterusnya. Tetapi orang dengan sakit tidak bisa beraktivitas dan tidak bisa mendapatkan uang gitu. Tidak ada nilai ekonomi, belum lagi aspek keluarganya yang nunggu, yang macam-macam. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini untuk oknum ya, oknum pencemar limbah ya Ki ya, yang ada di sungai-sungai di daerah Kabupaten Bekasi. Apakah ada undang-undang yang secara khusus ya untuk menjerat para pencemar limbah ini supaya nantinya itu tidak ada pencemaran limbah
terhadap sungai-sungai di Kabupaten Bekasi, Ki? Ada ya, secara aturan regulasi ada, mulai dari Undang-Undang 32 tahun 2009. Di situ diatur mulai bagaimana seseorang melakukan usaha, baik skala kecil ataupun skala besar, diatur. Jadi di situ ada yang namanya menyusun dokumen mulai dari AMDAL, UKL, UPL sampai SPPL. Dan di situ juga di dalam kajian AMDAL, dokumen UKL, UPL atau SPPL, ada yang namanya penanggung jawab lingkungan gitu, diatur semua, baik secara permulaan, mulai dari layout perusahaannya, produksinya, apa yang dihasilkan, dari sisi limbah. Di situ ada kajian detailnya. Nah, kaitan misalnya pencemaran dari hasil produksi atau kelalaian yang timbul dari situ, lagi-lagi tadi ada penanggung jawab dan konsep hukumnya ada, ya istilahnya itu didenda sampai dengan cukup lumayan, cukup pasal 1 miliar, bahkan ada apa namanya, ada hukuman pidananya, ancaman pidananya. Nah, itu bicara undang-undang. Nah, lalu ada turunannya secara teknis, yaitu peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Nah, di situ juga diatur. Artinya turunan dari Undang-Undang 32 diatur secara rinci dan secara detail sebagai pelaksana teknis dari pemerintahan yang ada, mulai pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan daerah, merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada. Ya, tapi kan kalau peraturan kan nggak bisa ngomong. Ya, artinya si pelakunya yaitu aparat sipil negara atau aparat penegak hukum yang memang punya kewenangan secara hukum, harus berani bersikap gitu, berani bersikap, berani action sebagai upaya langkah penekanan terhadap cemaran limbah yang ada di Kabupaten Bekasi ini gitu. Ya apalagi ini sekarang zamannya sudah medsos, Ki, ya. Nah, setiap ada berita yang viral itu ya harusnya disikapi dan ditanggapi oleh dinas terkait, ya, terkait pencemaran limbah. Seperti beberapa kasus ya, beberapa waktu lalu sudah viral berita mengenai pencemaran limbah sungai ya yang diduga dicemari oleh industri, Ki, ya. Harusnya pihak dari pemerintah ini bergerak cepat, Ki, ya, Ki, ya. Harusnya begitu, harusnya demikian. Nah, kita kan sebagai orang yang cinta lingkungan, teman-teman yang aktivis lingkungan berharap demikian, karena kita-kita ini nggak punya kewenangan gitu. 1.000 kali kita bercerita, 1.000 kali misalnya kita bersuara, karena kita nggak punya kewenangan, kita hanya diwajibkan berperan serta aktif atau berpartisipasi dalam kerangka mendorong pemerintah, baik itu pemerintah pusat, lagi-lagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, untuk mendorong, untuk mengambil langkah-langkah sesuai regulasi yang ada atau sesuai aspek hukum yang ada gitu. Kalau kita mendorong pun pemerintahnya nggak mau, berarti kan dia mengabaikan gitu. Karena seyogyanya aparat pemerintah atau aparat penegak hukum adalah pelaksana teknis dari undang-undang, dari regulasi yang sudah diatur, regulasi yang sudah disepakati gitu. Kita lanjut ke masalah sungai selanjutnya, kini terkait banjir ya. Banjir di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Bekasi ini ya, tidak lepas masalah itu dari sampah, Ki. Nah, karena beberapa sungai yang ada di Kabupaten Bekasi ini ya, banyak sekali tumpukan sampah ya, seperti yang viral beberapa media sosial, Ki, ya. Ini tumpukan sampah di beberapa sungai di Kabupaten Bekasi, Ki. Jadi begini, di wilayah-wilayah kita itu, khususnya Kabupaten Bekasi, banyak lingkungan yang belum terlayani sama unit pelayanan teknis dinas kebersihan (UP-UP) yang ada ya. Nah, dengan demikian maka hadirlah pengelola sampah ilegal yang memang sistem pengelolaannya masih tidak sesuai ketentuan. Artinya dia kelola, dia tampung di pinggir-pinggir kali. Contohnya ya seperti yang Aki sudah jalan, Aki sudah lihat sendiri di ruas Kali Bekasi atau Kali Cibele itu banyak sekali gitu. Nah, tentu ini tidak sederhana dalam kerangka menyelesaikan persoalan sampah yang ada di sungai atau yang di kali. Ini harus secara komprehensif gitu, mulai dari hulu sampai ke hilir, dan pemerintah
dalam hal ini pemerintah daerah, ini harus mengambil langkah-langkah konkret gitu agar persoalan ini terselesaikan gitu. Ya, tadi kalau kali itu persoalannya sangat-sangat kompleks, bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga di situ ada bangli, bangunan liar yang memang secara aktivitas sangat mengganggu, ya mengganggu daripada SDA yang ada atau distribusi air dari hulu ke hilir begitu. Himbauan untuk masyarakat terkait sampah ini ya, terutama himbauan untuk tidak buang sampah sembarangan ini seperti apa Ki? Menurut Aki nih? Ya, lagi-lagi saya berharap bahwa yuk sama-sama kita menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke kali ya. Artinya saya berharap ada kesadaran-kesadaran individu atau kesadaran pribadi sehingga nanti kesadaran individu itu akan membentuk suatu kesadaran kolektif atau kesadaran kelompok yang pada akhirnya nanti dari sebuah kesadaran kelompok itu atau kesadaran bersama membuahkan hasil ya sehingga lingkungan kita terjaga, sehat, bersih, asri dan saya berharap menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat baik itu pejabat, sipil, pejabat TNI AD, ya masyarakat, buruh tani, yuk sama-sama kita berbenah, sama-sama kita menjaga lingkungan. Seperti itu kira-kira. Tetapi Ki ini ya banyak warga juga mengeluh Ki ini mereka tidak serta-merta membuang sampah itu di kali karena ada satu alasannya Ki ya. Alasannya itu tidak disiapkan tempat sampah Ki di beberapa lokasi di daerah mereka tinggal Ki. Makanya mereka kebingungan untuk membuang sampahnya itu. Makanya tinggal gampang sajalah melempar sampah itu ke kali dan di pinggir jalan dibuang sampahnya di situ Ki. Ya itu tadi yang saya bilang, artinya ini masyarakat yang tidak terlayani oleh UP. Makanya penyelesaian sampah itu harus hadir dimulai dari pemerintahan yang paling bawah. Nah ini harus segera ada payung hukum yang terbaru. Ya, bila perlu peraturan Bupati, ya buat peraturan Bupati kaitan penanganan sampah yang dimulai dari pemerintahan yang paling bawah yaitu desa dan berjenjang. Jadi sistem pelayanannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, dan seterusnya. Karena kita paham bersama bahwa pengelolaan sampah ini tidak mudah dan tidak murah gitu. Nah, artinya ada komitmen yang dibangun bukan hanya pemerintah tapi masyarakat itu sendiri ada kesadaran. Ketika dia mau dilayani dan logisnya kan harus keluar uang gitu. Logisnya harus keluar uang, jangan sampai eh, pemikiran yang ada hanya pengen dilayani. Nah, karena tadi pengelolaan sampah itu tidak murah sekali lagi dan tidak mudah. Harus dilakukan dengan kesadaran yang tinggi dan kemauan yang kuat. Tidak bisa hanya melempar tanggung jawab misalnya masyarakat ini karena nggak dilayani di sini nggak ada tempat sampah. Nah, kita mau buang kemana lagi? Ya, tapi kan kalau bicara di kampung atau bisa saja ada win-win solusi. Yang penting itu secara lingkungan tidak mengganggu, tidak ke kali atau tidak dibakar, bisa jadi kan dipilah. Ada kan sampah ini kalau saya bagi ada 3 unsur gitu kan. Ada sampah organik dan non organik, ada sampah logam gitu kan. Ada 3 unsur. Nah, artinya masyarakat ke depan itu harus tahu dan fungsi dari pemerintahan yang terbawa mengedukasi selain juga dinas lingkungan hidup di bawah bidang misalnya bidang kebersihan dan persampahan. Nah, sekira seperti itu. Nah ini Ki yang terakhir Ki ya, ini Aki kan sangat bersemangat ya untuk bergerak Ki, bergerak terjun ya menelusuri sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama sungai-sungai yang tercemar dan juga tertumpuk oleh sampah Ki ya sungai-sungainya. Ini Aki terlalu bersemangat ini karena apa Ki ini? Ya, motivasinya ya keprihatinan bahwa kita prihatin lah kondisi yang ada di wilayah kita Bekasi. Ya, seperti yang saudara-saudara semua tentunya sudah tahu kaitan dengan cemaran limbah, sampah dan sebagainya yang ada di pinggir kali. Nah, atas dasar keprihatinan itu ya saya bersama tim walaupun dengan keterbatasan yang ada ya tetap bergerak minimal minimal membuahkan kesadaran dari aksi kita minimal itu atau minimal ada satu helai sampah plastik yang kita bisa angkat dari kali sehingga tidak mencemari air kali, tidak mencemari tanah.
Nah, setiap aksi kan butuh biaya operasional yang tidak sedikit, Ki. Nah, ini Aki biaya operasionalnya itu dari mana, Ki? Apakah ada yang mensponsori atau biaya 100% dari kantong Aki sendiri? Ya, sejauh ini ya kita masih mandiri ya, masih mandiri dan ada juga teman-teman ya, sekalipun tidak rutin misalnya, ketika Aki saya minta tolong bantuan ya, minta tolong bantuan ada juga yang memang membantu sekalipun nggak besar ya, itu juga bentuk apresiasi ya dari teman-teman yang ada di ruang lingkup Aki gitu. Ya, semoga ini perjuangan Aki ini ya untuk membuat sungai-sungai yang ada di Bekasi ini bersih ya, bersih dari sampah dan juga tidak tercemar limbah ini dapat diapresiasi oleh masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, contoh dukungannya itu beragam ya, mulai dari memberikan donasi dan juga men-share-share kegiatan Aki guys ya. Oke, terima kasih untuk Aki Ki Jaga Kali, semoga sehat selalu dan Amin. setiap Sama-sama. perjuangan dan aksinya itu membawa berkah Amin. untuk kebaikan bersama ya, terutama Amin. untuk masyarakat Bekasi dan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.